Kita masih ada dua lagi, kami persilahkan Bapak Danang Sangga Buana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dalam salam kebajikan. Yang saya muliakan Ibu Pimpinan dan Wakil Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas TVRI. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya menyampaikan paparan orkestrasi peran TVRI dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjunjung marwah NKRI di kancah internasional. Bapak Ibu yang kami muliakan, jika saya diberi kepercayaan, diberikan amanah dan diberikan mandat menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas TVRI, maka saya akan bersungguh-sungguh dan berikhtiar untuk menjadikan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu bersaing di tengah transformasi digital pada era disrupsi informasi melalui program siaran yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan marwah NKRI di kancah internasional. Bapak Ibu yang terhormat, untuk mewujudkan ikhtiar tersebut, maka dibutuhkan 7 atau beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah Quality Improvement Broadcasting Program. Dalam hal siaran internasional, Dewan Pengawas niscaya turut berikhtiar untuk mendorong peningkatan kualitas produksi konten siaran luar negeri yang menginformasikan keunggulan Indonesia di berbagai aspek, baik ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, sehingga menjadikan TVRI sebagai teras diplomasi Indonesia di mata dunia. Dengan penguatan citra negara di kancah internasional, maka TVRI menjadi ujung tombak yang mendorong sehatnya iklim investasi dan memperkuat posisi Indonesia di tengah geopolitik dan geoekonomi secara global. Terlebih lagi, sudah saatnya TVRI menjadi world class public media service. Selanjutnya, dalam hal siaran dalam negeri, Dewan Pengawas mendorong produksi konten inovatif yang kontekstual dengan segmen muda, milenial, dan keluarga. Meskipun tidak apple to apple dengan lembaga penyiaran swasta, namun alangkah baiknya konten siaran dalam negeri juga memikat pemirsa di semua lapisan, terutama generasi muda dan milenial. Kemudian menjadikan TVRI sebagai referensi melawan hoax, karena Dewan Pengawas wajib turut melakukan monitoring dan supervisi dalam meningkatkan kualitas berita yang jernih, membangun cepat dan akurat, sehingga era disrupsi informasi yang dipenuhi oleh berita hoax dapat ditekan sedemikian rupa oleh siaran TVRI. Selanjutnya, mendorong kreasi konten informasi, pendidikan, hiburan yang memberdayakan, mendidik, dan mencerahkan, atau biasa disebut dengan 3E, empowerment, education, dan enlightenment, melalui produksi berita yang membangun dan tidak menimbulkan potensi huru-hara publik. Pengawalan isu-isu strategis kebangsaan, kebinekaan, dan benteng terhadap ancaman kedaulatan nasional juga niscaya menjadi isu utama. Di antaranya adalah ancaman radikalisme, krisis moral, termasuk juga ancaman narkoba. Yang kedua adalah orkestrasi kolektif kolegial antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Tidak bertujuan melakukan pemberhentian direksi, namun memberikan arah agar fungsi direksi dapat tegak lurus sesuai dengan aturan dan tujuan yang mulia untuk melayani publik dalam semangat kohesi bangsa. Hal ini dilakukan melalui komunikasi yang konstruktif dan berdasarkan musyawarah mufakat pada berbagai agenda pertemuan reguler dan strategis. Kemudian merumuskan mekanisme dan sistem hubungan kinerja yang menjunjung etika, moral, dan profesionalisme. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 1, selanjutnya adalah optimalisasi teknologi digital di era konvergensi media. Dalam hal ini perbaikan sarana TVRI saya kira layak untuk dilakukan perbaikan, apalagi ASO sudah berjalan dan tentu saja lembaga ini harus di-upgrade dengan peralatan yang memadai, termasuk
TVRI harus mudah diakses dengan memperkuat pelayanan multiplatform dalam konsep video on demand atau over the top. Selanjutnya, penguatan SDM TVRI dalam upaya menjalankan manajemen kelembagaan yang lincah. Saya kira ini juga menjadi perhatian penting penguatan SDM di TVRI, karena industri penyiaran adalah industri kreatif yang butuh SDM yang unggul dan tangguh. Berikutnya, dalam hal pengembangan usaha, maka TVRI selayaknya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, terutama jasa siaran dan non-siaran, termasuk memaksimalkan aset dan juga multiplexing, karena TVRI adalah multiplexer yang kanalnya mungkin bisa didistribusikan kepada lembaga penyiaran swasta, komunitas, dan lokal. Berikutnya, Bapak Ibu pimpinan yang saya muliakan, terkait dengan artificial intelligence dan big data, saya kira TVRI juga wajib memaksimalkan peran ini secara maksimal sehingga akses informasi dan akselerasi informasi dapat dipercepat. Yang terakhir adalah transformasi tata kelola keuangan. Maka TVRI hari ini dan yang akan datang harus memiliki perencanaan yang baik, jelas, sehingga tercapainya tujuan-tujuan yang sudah menjadi fokus, sehingga menjadi manajemen yang efektif dan efisien. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan paparan singkat kami. Sekali lagi, jika saya diberi amanah dan kepercayaan serta mandat sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas TVRI, maka saya akan bersungguh-sungguh dan berikhtiar untuk meneruskan perjalanan TVRI 5 tahun ke depan sampai tuntas. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih calon Dewas LPP TVRI Bapak Danang Sangga Buana.